semoga sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Nah, sekarang Ibu lagi megang tanaman nih. Ada yang tahu apa perbedaan kedua tanaman ini? Bentuk daun dan bentuk akar. Nah, benar. Terus, apakah tumbuhan ini bisa digolongkan ke dalam tumbuhan dikotil atau monokotil? Tidak bisa, karena itu bukan tumbuhan berkayu. Lalu masuk ke dalam kelompok tumbuhan apa ini? Tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, iya benar ya. Ini adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, hari ini kita akan belajar identifikasi tumbuhan di luar lingkungan. Nah, sebelum kita observasi keluar, kita harus mempelajari sedikit materi, yaitu tentang tumbuhan yang temanya adalah pengelompokan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum yang dimilikinya. Tentunya kita harus mengetahui dulu ciri-ciri umum dari tumbuhan. Nah, ciri-ciri umum tumbuhan itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri umum kepada tumbuhan, ada yang tahu? Nah, ciri-ciri umum tumbuhan yang pertama adalah multiseluler. Dia bersifat multiseluler. Yang kedua, dia bersifat eukariotik. Yang ketiga, dia memiliki dinding sel. Dan yang terakhir, dia memiliki plastida. Nah, di dalam plastida terdapat kloroplas. Karena adanya kloroplas, dia mempunyai klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Maka tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Karena dapat melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Ciri yang pertama adalah multiseluler. Multiseluler itu apa sih? Multiseluler itu adalah seluler. Kita lihat pada gambar tumbuhan ini. Terus kita lihat pada bagian daunnya. Kita gambar daun dulu ya. Nah, di dalam daun ini terdapat sekali banyak sel. Kalau misalnya dilihat dari mikroskop. Nah, cara itu bentuknya kayak gini. Kita ibaratkan gini ya. Terus ini ada banyak selnya. Ini pura-puranya sel. Nah, pada bagian pertama, ini namanya epidermis. Terus di dalam epidermis ini tuh banyak sekali sel-sel ya. Terus bagian yang kedua namanya mesofil. Di dalam mesofil ini juga terdapat sekali sel-sel. Maka dari itu, sel tumbuhan dapat dikatakan dengan multiseluler. Multiseluler itu adalah memiliki banyak sel. Kedua, yaitu kita bisa lihat pada gambar sel tumbuhan berikut ini. Ini kita ibaratkan sebagai sel tumbuhan ya. Nah, pada sel tumbuhan ini, ciri yang pertama adalah dia memiliki dinding sel. Nah, dinding sel tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, ciri selanjutnya dia memiliki kloroplas. Nah, ini namanya kloroplas. Dan di dalam kloroplas ini terdapat klorofil. Nah, klorofil ini ada di sebelah sini. Klorofil adalah zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Maka dari hasil fotosintesis tersebut, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Ciri yang paling utama pada sel tumbuhan adalah dia memiliki inti sel.
Nah, intisarinya di sebelah sini dan memiliki vakuola yang sangat besar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari tumbuhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi 3 divisi. Kita bikin bagannya ya. Ini lantai. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut atau disebut juga dengan Bryophyta. Yang kedua yaitu ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Tetriodophyta. Dan yang terakhir ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau disebut juga dengan spermatofita. Spermatofita. Nah, jadi tumbuhan itu terbagi menjadi 3 kelompok divisi. Yang pertama ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada Angiospermae dan Gymnospermae. Selanjutnya kita masuk pada materi yang klasifikasi dari tumbuhan lumut atau ciri-ciri umum dari tumbuhan lumut. Yang pertama, kita cari tahu dulu ciri-ciri umum dari tumbuhan lumut. Nah, kita bisa lihat pada tanaman ini namanya tumbuhan lumut ya. Ciri umum yang paling utama pada tumbuhan lumut, dia memiliki ukuran yang kecil. Bisa dilihat kan ukurannya kecil. Nah, jadi ciri yang pertama, dia memiliki ukurannya kecil. Kira-kira tingginya itu 2 cm. Terus yang kedua, nah, ciri yang pertama kan ukuran tubuhnya itu kecil, kira-kira 2 cm. Nah, ciri yang kedua kita bisa lihat pada gambar tumbuhan lumut ini ya. Nah, ini kita ibaratkan seperti ini. Nah, ciri yang kedua yaitu tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi memiliki bentuk akar, batang, daun yang menyerupai. Loh, kok bisa disebut sebagai menyerupai? Karena nih, dilihat dari gambar ya. Karena menyerupai, ini bentuk akarnya, namanya rhizoid. Nah, ini namanya ini daun. Daunnya itu masih kecil ya, dan ini namanya seta. Seta ini adalah yang menyerupai seperti batang dan tidak memiliki kambium atau tidak memiliki sel kayu, sehingga hanya menyerupai seperti. Selanjutnya, tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri dia hidup di tempat yang lembab. Dan karena tidak memiliki jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut, maka tumbuhan lumut ini melakukan transportasi atau masuknya air ke dalam tubuhnya melalui difusi dan osmosis. Transportasi, difusi, dan osmosis.
Nah, fase berikutnya yaitu pada fase metagenesis atau fase pergiliran pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini bereproduksi atau mengalami pergilirannya melalui fase metagenesis ini. Dimulai dari spora. Spora ini berasal dari tumbuhan lumut yang sudah melakukan reproduksi dari sini. Nah, berawal dari spora ya. Pertama itu spora. Dari spora menuju ke protalium. Dari protalium ini menjadi tumbuhan lumut, yaitu mengalami fase gametofit. Fase gametofit adalah fase pembelahan dari sel dari fase pembentukan gamet ke fase sporofit. Nah, fase sporofit ini adalah fase di sini. Dari tumbuhan lumut akan membentuk sel kelamin jantan dan betina. Pada sel kelamin jantan disebut juga dengan antheridium. Dan pada sel kelamin betina disebut sebagai atau archegonium. Nah, pada sel kelamin jantan akan membuahi pada sel kelamin betina atau bertemu dengan sel ovum. Setelah bertemu dengan sel ovum akan melakukan fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembentukan, yaitu akan menghasilkan zigot. Dari zigot akan menghasilkan sporofit. Dari sporofit akan menghasilkan sporanium dan melakukan proses pembelahan atau pergiliran berlanjut seperti itu. Kita masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 subdivisi. Klasifikasi tumbuhan lumut terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama yaitu ada tumbuhan lumut daun atau disebut juga dengan musci. Yang kedua ada tumbuhan lumut hati atau hepatisae. Yang ketiga ada tumbuhan lumut tanduk atau antoret. Lumut daun yaitu adalah Polytrichum communis. Dan lumut hati adalah Polymorpha. Contohnya ya. Yang ketiga adalah Anthorheces. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi dari divisi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku memiliki ciri-ciri umum yaitu ciri-ciri umum dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tumbuhan paku ini sudah memiliki akar batang dan daun sejati. Nah, beda kan sama tumbuhan yang tadi. Nah, tumbuhan ini kan akar batang daunnya itu udah tumbuh seperti ini. Kalau tumbuhan paku ini akar batang daunnya itu sejati.
Kalau tumbuhan ini kan memiliki filamen. Kalau tumbuhan paku tetap termasuk momentum. Yang kedua, tumbuhan lumut dapat ditemukan di tengah lembah, air, atau pohon-pohon. Tidak menghasilkan biji. Selanjutnya ke tahap reproduksi atau ke fase metagenesis. Nah, reproduksi dari tumbuhan paku memiliki sama dengan reproduksi pada tumbuhan lumut, yaitu bereproduksi dengan cara pergiliran melalui metagenesis. Nah, kita bikin bagannya. Pertama dari spora. Kalau tumbuhan lumut itu kan tadi melalui protonema, sedangkan tumbuhan paku ini melalui protalium. Atau kecambah. Protalium ini mirip dengan kecambah atau biji. Dari protalium ini akan langsung menentukan sel kelamin. Kalau tadi tumbuhan lumut kan langsung menjadi tumbuhan lumut. Kalau metagenesis pada tumbuhan paku langsung menentukan jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya yaitu ada antheridium atau sel kelamin apa tadi? Jantan. Selanjutnya terus menentukan sel kelamin betina atau archegonium atau sel kelamin betina. Nah, setelah menentukan bentuk sel kelaminnya, lalu dari sel kelamin jantan akan membuahi sel kelamin betina atau disebut juga dengan fertilisasi. Setelah menghasilkan atau penyatuan dua sel kelamin akan membentuk zigot. Duduk aja lah ya. Zigot. Nah, dari zigot ini akan terbentuk menjadi tumbuhan paku. Setelah terbentuk menjadi tumbuhan paku, akan membentuk sporofil. Dari sporofil ini akan membentuk sporamium dan menghasilkan spora. Dari spora inilah akan
kembali, melakukan fase pergiliran. Seperti itu. Nah, fase ini disebut juga dengan fase gametofit. Gametofit atau fase pembentukan sel. Ini namanya fase sporofit. Atau fase pembentukan spora. Nah, dari klasifikasi yang pertama yaitu ada paku purba atau Pisolopitane. Contohnya yaitu adalah Pisolotum. Namanya juga paku purba. Jadi jenis paku ini tuh sudah jarang sekali ada. Yang kedua yaitu ada paku kawat atau Lycopodidae. Contohnya ada Lycopodium. Paku kawat ini bentuk daunnya itu seperti kawat yang runcing dan daunnya itu tunggal, yaitu satu. Terus ada paku ekor kuda atau Equisetinae. Contohnya itu ada Equisetum. Atau ada juga Calantes. Paku ekor kuda ini sama menyerupai seperti paku kawat, hanya saja sedikit berbeda. Terus yang keempat ada paku sejati atau Felicinae. Contohnya itu ada paku tiang, paku tanduk, suplir, semanggi, dan lain-lain. Nah, ini nih jenis paku sejati ini yang paling banyak di sekitaran halaman-halaman rumah atau di rumah kosong. Karena paku sejati ini habitatnya itu di tempat yang lembab, rawa-rawa, dan pohon-pohon. Itu. Nah, selanjutnya yaitu ada divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Ciri-ciri umum dari tumbuhan berbiji itu apa saja sih? Ciri-ciri umum dari tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ciri yang pertama, dia memiliki organ batang, daun, dan akar sejati. Karena sudah memiliki bekas pembuluh angkut yaitu silem dan pelum. Yang kedua, dia memiliki alat reproduksi yaitu biji yang mengandung embrio. Dan cadangan makanan atau cadangan makanan. Lalu yang ketiga, generasi saprofitnya itu lebih dominan. Generasi saprofit lebih dominan daripada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Lebih dominan.
Yang keempat, spermatofita ini terbagi menjadi dua, yaitu spermatofita terbagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Dan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Biji terbuka. Apa sih tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan? Nah, ciri pada Gymnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Ciri umumnya, bakal bijinya menempel, tidak ditutupi oleh daun buah, batangnya berkambium, yaitu xilem yang terdiri dari tracheit dan plum terdiri dari sel tapis. Lalu, tumbuhan berbiji terbuka mengalami pembelahan tunggang, yaitu pembelahan tunggang ini kita bisa lihat sini. Pada inti spermanya haploid atau N, membuahi sel ovum haploid N, dan akan menghasilkan zigot diploid atau 2N. Nah, pembelahan tunggang itu seperti ini. Lalu, ciri umum lainnya dari tumbuhan berbiji terbuka, klasifikasinya terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu ada Cichadinae. Contohnya yaitu ada Cichas rumpi. Ini dari Cichas rumpi atau disebut juga dengan pakis haji. Ciri yang kedua yaitu adalah Cinconidae. Contohnya adalah ginkgo biloba. Yang ketiga ada Coniferinidae. Contohnya pinus, cemara. Yang keempat adalah Cynentum. Contohnya adalah Cynentum dinemon atau meninju. Kita masuk ke ciri-ciri dari Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ciri-ciri umum yang dimiliki dari Angiospermae yaitu dia memiliki bakal biji yang dilingkupi oleh daun buah. Yang kedua, akarnya serabut atau tunggang. Yang ketiga, daunnya lebar dengan pertulangan yang beragam. Lalu ada organ reproduksinya berupa bunga. Nah, kita bisa lihat pada gambar bunga ini. Dan
perhiasan-perhiasan dari bunga tersebut. Yang pertama itu ada kepala sari. Organ reproduksinya untuk yang jantan itu adalah kepala sari yang meliputi benang sari, dan pada sel kelamin betina itu ada putik yang dilingkupi oleh kepala putik dan tangkai putik. Ciri selanjutnya pada Angiospermae, dia memiliki batang yang berkambium atau tidak berkambium, lalu mengalami pembuahan ganda dan terbagi menjadi dua, yaitu monokotil atau liliopsida dan dikotil atau magnoliopsida. Nah, kita masuk kepada ciri yang pertama. Ciri umum dari monokotil, dia memiliki ciri-ciri yaitu berkeping satu. Yang kedua, memiliki perakaran serabut. Yang ketiga, batangnya tidak bercabang. Yang keempat, dia belum memiliki kambium. Tidak memiliki kambium. Tulang daunnya itu memiliki bentuk yang sejajar. Tulang daun sejajar atau melengkung. Bagian bunganya berkelipatan 3. Bunga berkelipatan 3. Ciri umum dari monokotil, dia berkeping 1, memiliki perakaran serabut, batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, tulangnya sejajar atau melengkung, bunganya berkelipatan 3. Contoh ordo dari monokotil, yang pertama ada liliales. Contohnya itu ada bunga tulip dan bunga lili. Yang kedua ada aresales, contohnya kelapa. Yang ketiga ada puales, contohnya padi. Yang keempat ada zingiberales, contohnya jahe dan kunyit. Dan yang kelima yaitu ada pandales, contohnya pandan. Nah, kita masuk ke subdivisi atau contoh dari dikotil. Dikotil memiliki ciri-ciri umum, yaitu daunnya berkeping biji, memiliki sistem perakaran tunggang, batangnya bercabang dan berkambium, tulang daun menyirip atau mencari, bunganya berkelipatan 4 atau 5, lalu pembuluhnya tersusun melingkar. Ordo dari dikotil terbagi menjadi 5, yaitu ada fabales, contohnya putri malu. Yang kedua ada pirales, contohnya sirih dan lada. Dan yang ketiga ada rosales, contohnya bunga mawar. Yang keempat ada solanales, contohnya tomat. Dan yang kelima ada sapindales, contohnya jeruk. Alhamdulillah, materi yang sudah dijelaskan tadi sudah dipaparkan semua ya. Jadi tumbuhan itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama ada tumbuhan lumut atau bryophyta. Yang kedua ada tumbuhan paku atau pterodophyta. Dan yang ketiga ada tumbuhan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, Gymnospermae terbagi lagi
Ada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, setelah materi dipaparkan tadi, kita akan melakukan observasi atau identifikasi tumbuhan di lingkungan sekitar kita menggunakan aplikasi Planet. Jadi nanti kalian mengidentifikasi tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan, bisa tumbuhan yang memiliki batang atau tumbuhan yang tidak memiliki batang seperti tumbuhan yang ada di bawah. Caranya, kalian tinggal foto aja tumbuhan itu, foto tumbuhan, lalu jenis tanaman itu akan teridentifikasi. Nah, tadi setelah melakukan observasi, kalian dapat mengidentifikasikan tumbuhan yang sudah didapat ke dalam puzzle ini. Jadi nanti di sini udah terdapat sekali bentuk atau jenis-jenis tumbuhan. Ada tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kalian nanti identifikasikan di luar dapatnya tumbuhan apa. Kalau misalkan dapatnya tumbuhan lumut, kalian dapat menempelkan contoh dari tumbuhan lumut yang ada di sini. Kalau misalkan dapatnya tumbuhan berbiji terbuka, kalian bisa tempelkan di sini atau di mana saja. Tapi secara berurutan. Ini tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saatnya kita melakukan observasi ya, menggunakan aplikasi yang ada di HP tadi. Nah, coba kalian mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sini. Cok, mau foto apa aja silakan. Selanjutnya ada permainan ular tangga. Jadi di dalam permainan ular tangga ini ada beberapa pertanyaan yang nanti harus dijawab. Nah, di sini ada 10 pertanyaan ya. Ini pertanyaannya ini udah urut sama jawaban. Jadi pas kalian ngambil pertanyaan, setelah menjawab, lalu jawaban tersebut akan disamakan oleh jawaban yang ada di kertas ini. Kalau misalnya jawabannya benar, maka kalian akan mendapatkan poin plus. Tetapi kalau jawabannya tidak tepat, maka mendapatkan kartu pelanggaran. Di dalam kartu pelanggaran ini ada beberapa perintah yang harus dilakukan. Oke, main langsung aja ya.
dengan 6, Cocok lagi ya 2 kali. terus kalau misalnya kalian nyampe ke poin 5, kalau misalnya ada bintang, maka maju 1 langkah. Kalau bintang 2, maju 2 langkah. Dan setiap kelipatan 3, kalian mengambil pertanyaan. Karena masuk ke nomor 3, maka kalian mengambil pertanyaan. Bisa ambil pertanyaan. Silakan kalian ambil pertanyaannya karena kalian pionirnya di nomor 3. Apa pertanyaannya? Di bawah ini beberapa jenis tumbuhan untuk dalam kelas Pteridophyta yakni kecuali ya jawabannya apa? A. Jawabannya aja. C. Oke, jawabannya Hanan C ya. Coba kita lihat pada kartu jawabannya ada di sini. Jawabannya Hanan benar atau enggak? C. Ya benar, berarti Hanan mendapatkan poin plus. Oke, sok lanjut main lagi. Karena tadi kan Hanan mendapatkan darinya di poin 3 lagi. Karena setiap kelipatan 3 akan mengambil pertanyaan lagi. Silakan Hanan mengambil pertanyaan. Pada tumbuhan rumput trofit merupakan generasi yang mampu menghasilkan A ya jawabannya pendapat kita ya. Jawaban Hanan kurang tepat. Nah sekarang coba Hanan ngambil kartu pelanggaran karena setiap jawaban yang salah akan mengambil kartu pelanggaran. Coba Hanan ngambil kartu pelanggaran. Carilah tumbuhan paku apa saja. Coba sok cari tumbuhan paku apa saja yang ada di lingkungan sini. Coba tunjukin daunnya.